para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah Mall Gandaria City yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat zuhur berjamaah seraya mengisi waktu antara zuhur hingga kembali kita ke ruangan kerja masing-masing melalui kajian-kajian, renungan-renungan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana tentunya tajuknya di seputar mengenal Islam melalui Al-Qur'anul Karim. Yang subtema kita di siang hari ini berjudul hubungan antara salat dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jalan di mana? Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah buat kita melalui dua amalan atau dua perintah atau dua amal saleh, yang dua-dua ini mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh amal-amal soleh yang lainnya. Yaitu yang pertama adalah perintah sholat 5 waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, perintah mendoakan Nabi, yaitu membacakan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang di bulan Rajab banyak kita peringati, yaitu peristiwa tentang diperintahkannya atau diturunkannya kewajiban sholat 5 waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada tahun ke-12 dari kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana di antara keistimewaan perintah salat ini Allah tabaraka wa taala turunkan sebagai sarana pemantapan dan sekaligus menghibur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang saat itu sedang mengalami kesedihan, ditinggal oleh orang-orang yang selain mencintai beliau dan dicinta oleh beliau juga merupakan tameng atau perisai, pelindung, penjaga beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari gangguan orang-orang kafir di kota Mekah, yaitu wafatnya pamanda beliau yang sejak beliau kecil diasuh oleh pamanda tersebut, yaitu Abu Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan 3 hari selepas beliau meninggal dunia, beliau pun ditinggalkan juga oleh istri beliau yang sangat beliau cinta dan termulia di sisi beliau, yaitu Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, yang mana peran beliau, seorang wanita ini, menjadi sponsor utama dari dakwah kenabian dan risalah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun terjadi selesai masa embargo, pemboikotan oleh kafir Quraisy khususnya dan kafir kota Mekah pada umumnya terhadap beliau dan juga terhadap klan atau suku marga dari keluarga beliau, Bani Hashim dan Bani Muttalib, yang mana saat itu selama 3 tahun diembargo, diboikot oleh orang-orang kafir
yang yang dipimpin oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya untuk melarang siapapun orang di kota Mekah bermuamalah dengan Nabi dan pengikutnya, juga bermuamalah kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Karena suku Bani Hashim dan Bani Muthalib ini adalah suku yang selalu melindungi, menyokong, mendukung pergerakan dakwah tauhid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, sehingga disebutkan dalam sejarah tahun itu dikenal dengan Amul Hazan, tahun duka dan sedih, karena Nabi ditinggalkan oleh orang-orang yang dicinta oleh Nabi dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk menghibur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tabaraka wa taala mengisrakan serta memi'rajkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bisa lihat gambaran kisah ini dalam dua surah. Yang pertama dari surah Al-Isra, mulai ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kemudian pada ayat ke-14 hingga ke-18 dari surat An-Najm atau surat An-Najm, yang Allah katakan inda sidratil muntaha indahu jannatul ma'wa, yaitu peristiwa Mi'raj hingga diperintahkannya atau turunnya perintah salat 5 waktu untuk Nabi Muhammad dan para pengikutnya hingga kita para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini kita lihat awal dari surat Al-Isra ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan menggunakan kalimat subhana, maha suci, alladzi zat, yaitu Allah, asra, yang memperjalankan, bi'abdihi, hambanya yaitu Nabi Muhammad, lailan, di kala malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di sini ungkapan yang Allah gunakan dalam ayat ini dimulai dengan penyucian Allah dengan sebutan subhana, yaitu maha suci Allah. Ini membuktikan bahwa apa yang Allah lakukan memang tidak semena-mena dapat diterima oleh akal manusia kecuali orang-orang yang mensucikan Allah. Siapa di saat itu yang bisa percaya ada seorang manusia yang bisa jalan dari kota suci Mekah ke kota Palestina hanya dalam satu malam, lalu paginya sudah kembali menceritakan kejadiannya? Oleh karenanya, lihatlah salah seorang sahabat yang mengimani peristiwa ini, yaitu Sayyidina Abu Bakar, diberikan gelar As-Siddiq, orang yang banyak membenarkan, selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Ar-Rasul tanpa ragu-ragu. Makanya dari itu nih ada kaitan antara keimanan dengan ayat ini. Subhanalladzi, maha suci zat, asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian Allah lanjutkan, alladzi barakna haulahu, yang kami telah berikan keberkahannya haulahu, di sekitar Masjidil Aqsa. Karena kita tahu dari kota Palestina ini muncullah para nabi-nabi Bani Israel. Nabi Ibrahim dari Palestina, kemudian putra-putranya Nabi Ismail dan Nabi Ishak, lalu Nabi Yakub, putranya Nabi Ishak, yang mana dari Nabi Yakub ini muncullah putranya yang bernama Yahuda, ya, atau Israel, ya, yang akhirnya anak keturunannya Nabi Ibrahim disebutlah Bani Israel. Jadi Israel ini adalah nama dari anak Nabi Yakub. Allah berikan keberkahan di sekitarnya. Alladzi barakna haulahu. Apa tujuannya? Allah mengisrakan Nabi ini. Lihat di sini. Tadi saya kaitkan dengan apa tadi? Menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang bersedih. Karena Nabi minimal mendapatkan goncangan mental.
Karena orang-orang yang biasanya menjaganya, melindunginya, menjaminnya meninggalkan beliau. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingin memantapkan kekuatan keimanan Nabi dan kemantapan dakwahnya atau gairah jiwa berjuangnya dengan mengisrakan beliau, melakukan perjalanan sesuatu yang bersifat fisik dan rohnya. Karena Nabi berisra dan mi'raj ini dengan fisik dan rohnya. Apa tujuannya? Allah mengisrakan beliau dan memi'rajkan beliau ini linuriyahu min ayatina. Ini tujuannya. Linuriyahu min ayatina. Linuriyahu, agar kami pertontonkan kepada beliau Nabi min ayatina, dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sedang bersedih, sedang ada rasa takut karena merasa para pelindungnya sudah tidak ada, maka Allah israkan beliau untuk memperlihatkan, mempertontonkan bagaimana kecilnya kekuatan orang-orang kafir Quraisy dan kafir-kafir musyrikin di kota Makkah, serta kecilnya bumi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melihat dari atas. Karena kan kalau kita lihat nih di alam semesta kan bumi kelihatan luas ya, bumi luas sekali, hamparannya begitu besar, begitu luas, lautannya 2/3 atau 2/3 dari bumi ini adalah isinya air dan lautan. Tapi subhanallah, peristiwa Isra ini di saat itu orang tidak ada yang percaya. Sekarang orang sudah banyak membuktikan bagaimana bumi dengan segala fasilitas dan isinya ini, dengan segala bentuk dan luasnya ini, kalau dilihat dari angkasa luar sangat kecil ini bumi. Paham sudah banyak? Kecil sekali. Sekecil apa kira-kira kalau dibandingkan matahari atau planet-planet yang lain? Bumi ini hanya sebesar debu, hadirin sekalian. Allah. Jadi Allah ingin pertontonkan kepada Nabi, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan dari sebagian tanda-tanda kebesaran kami, bahwa seakan-akan Allah mau kasih tahu nih, Muhammad, kekasihku, rasulku, jangan kau gentar, jangan kau takut. Ketika aku sudah memilih engkau menjadi khalifahku, menjadi wakilku, utusanku untuk menyebarkan ketauhidan agar orang-orang semua menyembah padaku, walaupun kafir Quraisy, orang-orang musyrik dengan segala kelengkapan senjatanya, dengan banyaknya bala tentaranya, lihatlah sekarang kecil sekali mereka, tidak punya apa-apa apabila kamu sudah melihat dari arah tempat yang lebih tinggi dari bumi dan semesta alam. Allah Akbar. Makanya Allah sambung, innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Ini di antaranya tujuannya Allah Subhanahu wa taala mengisrakan dan memi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang diberikan oleh Allah anugerahnya? Anugerah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk kita, yaitu perintah salat 5 waktu. Salat dari segi bahasa ini ya artinya silat. Salatun silatun. Kalau kita istilah kita apa sebutannya? Menyambung hubungan itu apa namanya? Bersilatur rahim, kan gitu ya. Bersilatur rahim. Salat dan silah sama. Artinya salat menyambung, membuka hubungan, mempererat hubungan dengan siapa? Allah inginkan kita, Allah inginkan dan berikan untuk kita sebuah anugerah, media, sarana untuk mempererat hubungan kita dengannya melalui sholat 5 waktu. Karena saya katakan ini, Allah ingin menghibur Nabi dan mengatakan bahwa mereka itu kecil, Muhammad Rasul, mereka itu kecil, tidak punya apa-apa. Jangan gentar. Aku berikan sebuah anugerah, yaitu sholat. Untuk apa? Lihat dalam Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikan 2 perkara yang bernama sabar dan sholat sebagai bala bantuan.
bala bantuan untuk Nabi berdakwah. Jadi salat dan sabar ini adalah dua sarana atau media bala bantuan Allah untuk kita mengarungi kehidupan dunia. Oleh karena itu Allah pesan wasta'inu bis-sabri was-sabar. Dalam Al-Ankabut ayat 45, watlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Watlu ma uhiya ilaika minal kitab. Wahai Rasul, bacakan kepada mereka apa yang telah aku wahyukan padamu dari Alkitab, yaitu Al-Quran. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, laksanakan salat dengan kesempurnaannya, dengan menjaga hak asasi salatnya. Kenapa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau engkau Muhammad Rasulku ada ketakutan, kekhawatiran ditinggal oleh para pelindung-pelindungmu, maka dirikanlah salat, karena salat itu dapat mencegah, menjaga, membentengimu dari segala fahisyah dan munkar. Allahu Akbar. Itu hikmah salat. Anugerah dari Allah Ta'ala diberikan buat Nabi dan buat kita. Pun salat punya keistimewaan yang tidak dimiliki perintah-perintah Allah yang lainnya. Sebagaimana tema kita, subtema kita di siang hari ini. Salat ini Allah anugerahkan, turunkan kepada kita bukan melalui malaikat Jibril. Biasanya Nabi SAW mendapatkan berbagai macam perintah atau wahyu melalui siapa? Malaikat Jibril menyampaikannya. Namun salat ini istimewa. Beliau sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah. Ya kan? Diundang oleh Allah. Kemana? Ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah salat melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini Masya Allah sangat istimewa ini. Beliau berangkat Isra dan Mi'raj dengan fisik dan rohaninya. Oleh karenanya dalam sebuah keterangan hadis dikatakan salat ini adalah mi'rajul mukmin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan undangan dari Allah untuk mendapatkan anugerah perintah atau kefarduan salat dengan diundang oleh Allah secara langsung, diberikan oleh Allah hadiah salat ini secara langsung untuk menghibur beliau, memantapkan beliau, menguatkan hati beliau, maka tentunya hikmahnya atau tujuan dari salat ini untuk menghibur Nabi, kemudian untuk memperkuat keimanan Nabi, memantapkan keyakinan Nabi, tentu ini pun dapat hasil juga bagi orang-orang yang beriman yang kontinu melaksanakan salat. Itu istimewanya. Jadi kalau Nabi berisra dan Mi'raj, ya, pada satu malam, kita melalui keberkahan Nabi ini mendapatkan Mi'raj sehari semalam 24 jam ini 5 kali. Allahu Akbar. Kita Mi'raj nih, saat ini Mi'raj. Sama, kalau Nabi Mi'raj menghadap Allah di Sidratul Muntaha, kita pun sedang Mi'raj ketika kita memulai menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar, berarti kita sudah mulai Mi'raj. Melalui salat kita masuk dalam sebuah dimensi yang berbeda dengan dimensi yang lainnya. Oleh karenanya tidak boleh kita berbicara, tidak boleh kita makan, tidak boleh kita minum dalam salat. Mengapa? Karena dengan kita bertakbiratul ihram, kita sudah mengharamkan hubungan kita dengan selain Allah. Karena kita sedang bermi'raj melalui ruhani kita, menghadapkan wajah kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat tujuan salat saja apa kata Allah Ta'ala? Wa aqimis salata lidzikri. Dirikan salat, laksanakan salat dengan sempurna, lidzikri, demi untuk mengingat aku.
Maka tadi pada Al-Ankabut ayat 45 ketika Allah katakan bahwa salat adalah sebuah perisai pelindung seseorang mukmin dari perbuatan keji dan munkar, Allah ingatkan lagi, waladzikrullahi akbar, waladzikrullahi akbar. Dan ingat, dengan melazimkan, mengkontinyukan, mendawamkan berzikir kepada Allah, itu adalah suatu hal yang lebih besar lagi dari sholat. Jadi setelah sholat ini kita media komunikasi Allah tersambung terus dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika kita bertakbir mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, selain Allah kecil. Maka Allah ajarkan kepada Nabi melalui Jibril cara sholat itu pun dengan mengangkat tangan, seperti diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Apa tujuannya? Untuk memasrahkan diri kita dan meyakini bahwa selain Allah itu kecil. Di hadapan Allah serahkan jiwa dan raga kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat dalam surat Al-Mu'minun, Allah katakan siapakah orang-orang mukmin yang beruntung itu? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mana dalam salat mereka khusyuk. Sekarang siapa yang disebutkan orang-orang khusyuk? Apa definisinya? Al-khashi'un. Orang-orang khusyuk yang bagaimana? Lihat, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Baqarah ayat 46 kalau tidak salah. Apa kata Allah Ta'ala? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Lihat sebelum ayat ini bagaimana tadi? Setelah Allah bilang wasta'inu bis sabri was salah, apa kata Allah? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat ini hadirin sekalian, ngerjainnya gampang. Gampang kira-kira ngerjainnya? Gampang. Angkat tangan, berdiri, baca Fatihah, bungkukkan badan, iktidal, sujud, duduk, tahiyat hingga akhir. Tapi kata Allah Ta'ala, wa innaha lakabiratun. Salat ini adalah suatu hal yang besar. Jadi ngerjain salat gampang, tapi ngeresapin salat ini, menikmati salat ini tidak semua orang bisa dapat. Kecuali siapa kata Allah? Illa 'alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Jadi yang hanya bisa meresapi, menikmati hingga mengaplikasikan dalam perilaku, ucapan, perbuatannya buah dari salat ini hanya orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang-orang yang khusyuk? Apakah yang diem? Apakah yang sambil ngantuk salatnya? Yang sambil merem? Atau yang bagaimana kira-kira? Allah definisikan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang khusyuk itu yaitu orang yang selalu menyadari, punya kesadaran dalam hatinya bahwa annahum mulaqu rabbihim, bahwa kapan-kapan pasti dia ini akan menjumpai Tuhannya. Jadi kalau orang sudah menyadari selalu dalam hatinya bahwa dia akan selalu berjumpa Tuhannya, satu saat mendadak dipanggil oleh Tuhannya, dicabut nyawanya, kira-kira mau berbuat yang fahisyah dan yang mungkar berani gak kira-kira? Berani gak kira-kira? Gak berani, takut dia. Mau berbuat yang tidak baik, takut. Kenapa? Dia merasa kalau nanti dia berbuat sesuatu yang fahisyah, berbuat yang jelek, berbuat yang buruk, berbuat kemungkaran, berbuat maksiat, belum sempat bertobat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, habislah sudah, belum sempat bertobat lagi. Oleh karena orang-orang khusyuk yang bagaimana tadi kata Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang menyadari bahwa mereka akan menjumpai Tuhannya. Pasti
wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan dikembalikan kepada Allah untuk apa? Dimintakan pertanggungan jawabnya. Ucapannya, perbuatannya, pandangan matanya, pendengaran telinganya, indranya, hartanya, umurnya, ilmunya, segala nikmat yang Allah berikan dan anugerahkan serta titipkan pada kita pasti akan dimintakan pertanggungan jawab. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dalam surat At-Takatsur Allah bilang, "Tsumma," kemudian, latus'alunna, pasti kalian akan ditanyakan, dimintakan oleh Allah pertanyaan, pertanggungjawab 'anin na'im, dari berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada kita. Kalau kita sudah bisa masuk tahap ini, punya kesadaran dalam hati kita, selalu Allah bilang tadi yadhunnuna, yang selalu continue berkesinambungan di hatinya, ada kesadaran bahwa kita ini anytime akan dipanggil oleh Allah. Jadi kita gak akan mengulur-ulur suatu, gak akan menyia-nyiakan umur, gak akan membuang-buang anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ntar masih muda, ya kan? Ntar tobat belakangan. Sekarang waktunya enak-enakan dulu. Ini namanya bukan orang yang khusyuk. Bukan orang yang khusyuk. Orang khusyuk yang gimana? Yang sadar, selalu menyadari bahwa anytime dia akan berjumpa pada Allah, dipanggil oleh Allah, diambil oleh Allah. Nah, pasti kalau orang sudah punya kesadaran seperti ini, akan mempersiapkan sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah. Makanya ketika dia sholat, membuka, mempererat hubungan dengan Allah melalui sholat tadi. Maka hadirin sekalian, ini kalau kita lihat fenomena di masyarakat dari berbagai macam banyak paham tentang aliran Islam ini, kadang kita sedih. Lihat tadi, kalau sholat dimulai dengan apa? Sholat Allahu Akbar, membesarkan Allah. Yang lain termasuk dari kita kecil, tak perlu dan tak patut kita menyombongkan diri, merasa paling baik, paling benar di antara lainnya. Kenapa? Karena selain Allah semua kecil. Salat di akhir apa coba kita? Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Sebelah kanan saudara kita yang sama-sama sholat dengan kita, sebelah kiri saudara kita bukan. Sebelah kanan orang Jawa, sebelah kiri orang saudara bukan. Sebelah kanan orang NU, sebelah kiri Muhammadiyah, saudara bukan. Saudara bukan. Sebelah kanan Salafi, sebelah kiri Syiah, saudara bukan. Ayo, saudara bukan. Nah, saudara bukan Madrid. Saudara bukan. Saya mau tanya, ketika berjamaah sebelah kanan kita ada orang Salafi, sebelah kiri orang Syiah, sebelah sana lagi orang Persis, sebelah sana ada orang apa tuh namanya? Muhammadiyah. Saudara kita bukan. Saudara bukan ya? Saudara bukan. Madrid sama nggak sholatnya? Sama. 4 rakaat zuhur sama nggak? Sama. Berarti saudara bukan. Tutup Allah ajarkan melalui bimbingan sholat ini, Assalamualaikum. Apa arti assalam? Kedamaian, keselamatan. Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri. Apa tambahannya? Warahmatullah. Apa rahmatullah itu? Kasih sayangnya Allah. Wa barakatuh, kebaikan dari Allah. Nah, masa kita habis Assalamualaikum warahmatullah sebelah kanan wa barakatuh, Assalamualaikum warahmatullah, habis tadi mentawadhukan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah, merasa diri kita kecil, hanya Allah yang besar. Tak perlu kita sombongkan diri kita, tak perlu kita sombongkan ilmu kita, tak perlu kita sombongkan pemahaman kita, tak perlu kita sombongkan organisasi kita, tak perlu kita sombongkan metode Islam kita, dan apa namanya macam-macam deh. Lalu kita disuruh untuk tebarkan kedamaian dan rahmat dari Allah serta keberkahannya. Kadang-kadang kita habis sholat ini salaman, kita mau. Ada orang aja salaman, kita nggak mau. Apa alasannya? Apa alasannya? Bid'ah. Nggak boleh salaman habis sholat. Bagaimana bisa ini? Habis menghadap ke arah yang sama, betul nggak? Kira-kira.
Ya, Allah ajarkan kita bertakbir, bertawadu, rendah diri, rendah hati, mempasrahkan diri kita ke hadapan Allah. Lalu habis assalamualaikum udah nyombongin diri lagi, coba. Bagaimana bisa seperti ini? Kira-kira sejalan dengan filosofi sholat kira-kira? Sejalan apa tidak? Tidak. Sejalan dengan tujuan Allah ajarkan kita sholat. Fahsya'i wal munkar, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tidak sejalan. Nah, inilah yang perlu kita pahami, yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita introspeksi. Bagaimana keistimewaan dan anugerah salat ini dapat kita resapi, dapat kita nikmati, hingga dapat kita aplikasikan dalam perbuatan kita sehari-hari. Jangan kita hanya masuk kategori orang yang Nabi katakan, berapa banyak orang yang sholat namun hanya mendapatkan capek saja. Berapa banyak orang yang puasa namun hanya dapat lapar dan haus saja. Karena habis sholat selesai. Tandanya berarti bukan orang-orang khusyuk. Karena orang-orang yang khusyuk tadinya bagaimana? Orang yang sudah punya kesadaran dalam hati bahwa suatu saat dan kapanpun ia pasti akan dijemput oleh kematian, karena ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap ucapan dan perbuatannya selalu dia jaga, dia timbang. Nah, sedikit ini tentang salat. Besok kita akan bahas tentang sholawat, yang kedua-duanya ini punya keistimewaan dibanding amal-amal soleh yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang masuk dalam golongan al-khasyiin tadi yang Allah katakan dalam Al-Baqarah ayat 26, yaitu orang-orang alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Hingga pendidikan yang Allah berikan melalui salat mulai takbir hingga salam dapat teraplikasi dalam ucapan dan perbuatan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.